Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kalian semua ada dalam keadaan baik dan senantiasa dalam lindungan Tuhan ya. Kami dari kelompok 1, program studi pendidikan ekonomi kelas 3A yang beranggotakan Fridayani, Hana, Harington dan Nabila akan memaparkan sebuah materi pembelajaran dari mata kuliah teori ekonomi makro mengenai konsep dasar ilmu makroekonomi dan data makroekonomi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, pastikan kalau teman-teman sekalian sudah tahu ya, apa sih ekonomi makro itu? Yap, ekonomi makro merupakan sebuah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari lingkup perekonomian secara menyeluruh yang meliputi pendapatan nasional, konsumsi, tabungan masyarakat, investasi total, dan sebagainya. Sementara, matematika ekonomi merupakan sebuah cabang ilmu yang digunakan untuk menganalisis dan menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang ekonomi melalui pendekatan sistematis. Berdasarkan kajian yang dilakukan, pokok-pokok bahasan mengenai konsep dasar matematika ekonomi dikelompokkan menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu variabel, konstanta, koefisien, dan parameter. Dalam pembuatan model-model aljabar atau matematis, yang penting diperlukan adalah bentuk persamaan atau equation, dengan unsur utamanya yaitu yang pertama variabel. Variabel adalah sesuatu yang nilainya dapat berubah-ubah dalam suatu masalah tertentu. Sedangkan konstanta adalah sesuatu yang nilainya tetap atau tidak berubah. Jika konstanta dengan variabel dihubungkan menjadi satu, maka angka konstanta yang ada di depan variabel disebut sebagai koefisien dari variabel tersebut. Sementara, koefisien atau konstanta yang bervariabel dan dinyatakan dalam huruf atau lambang disebut sebagai parameter. Yang kedua yaitu persamaan dan pertidaksamaan. Persamaan selanjutnya dapat dibedakan menjadi 3 poin. Poin yang pertama adalah persamaan definisi, yakni bentuk persamaan yang mempunyai arti yang sama. Poin yang kedua yaitu persamaan keseimbangan, yakni persamaan yang menggambarkan kondisi keseimbangan model, antara lain adalah keseimbangan pasar dan keseimbangan pendapatan nasional. Dan poin yang ketiga yaitu persamaan tingkah laku, yakni persamaan yang menunjukkan hubungan tingkah laku antar variabel sebagai akibat perubahan variabel yang lain. Yang ketiga yaitu konsep dan teori himpunan. Himpunan bisa didefinisikan sebagai suatu kumpulan objek yang cenderung mempunyai sifat dan karakter yang sama. Objek yang mengisi atau membentuk himpunan disebut sebagai anggota himpunan atau elemen himpunan. Himpunan adalah kelompok objek yang dapat dibedakan secara jelas. Misalnya, himpunan mahasiswa ekonomi, himpunan bilangan nyata, himpunan binatang berkaki dua, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu sistem bilangan nyata atau number system, di mana ini adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Sistem bilangan yang banyak dipergunakan oleh manusia adalah sistem bilangan desimal, yaitu sistem bilangan yang menggunakan 10 macam simbol untuk mewakili suatu besaran. Sistem ini banyak digunakan karena mempunyai 10 jari untuk dapat membantu perhitungan. Yang kelima yaitu aturan pangkat, pengakaran, dan pemfaktoran. Suatu variabel, konstanta, atau suku dapat dipangkatkan dengan suatu bilangan nyata. Misalnya, X pangkat 3. Sementara, suatu faktor adalah satu di antara pengali-pengali yang terpisah dalam suatu hasil kali. Misalnya, pernyataan matematika yang berbentuk AB tambah BC, maka dapat difaktorkan menjadi A, buka kurung, B tambah C tutup kurung. Dan yang keenam yaitu pecahan, desimal, dan persentase. Suatu bilangan pecahan adalah pembagian atas dua bilangan bulat, di mana bilangan bulat yang dibagi disebut sebagai pembilang, dan bilangan bulat yang membagi disebut sebagai penyebut. Penulisan bilangan pecahan biasanya menggunakan tanda horizontal atau garis miring, di mana bilangan bulat sebagai pembilang diletakkan di atas garis horizontal, dan bilangan bulat pada penyebut diletakkan di bawah garis horizontal. Sementara persentase digunakan untuk menyatakan suatu standar yang umum dan merupakan pecahan dengan penyebut 100. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu masalah dalam makroekonomi. Ada 3 masalah ekonomi makro jangka pendek yang harus diatasi dan memerlukan perhatian khusus, yaitu yang pertama masalah pengangguran.
Pengangguran atau tunakarya adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran terjadi karena jumlah tenaga kerja atau angkatan kerja melebihi tingkat kesempatan kerja yang tersedia. Adapun faktor-faktor lain yang menyebabkan timbulnya pengangguran yaitu yang pertama, individu tersebut ingin mencari pekerjaan lain. Yang kedua, pengusaha menggunakan peralatan modern sebagai pengganti tenaga kerja manusia. Yang ketiga, ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja dengan keterampilan yang diperlukan dalam perusahaan yang ada. Yang kedua yaitu masalah inflasi. Inflasi merupakan suatu keadaan di mana harga-harga naik secara umum dan terus-menerus. Walaupun inflasi tidak secara otomatis menurunkan standar hidup, namun inflasi tetap merupakan masalah karena 3 alasan. Yang pertama yaitu inflasi dapat mengakibatkan redistribusi pendapatan di antara anggota masyarakat. Yang kedua, inflasi dapat menyebabkan penurunan efisiensi ekonomi. Dan yang ketiga, inflasi dapat menyebabkan perubahan output dan kesempatan ke dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu masalah ketimpangan neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah neraca yang memuat ikhtisar dari segala transaksi yang terjadi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu 1 tahun. Setiap negara akan berusaha menjaga stabilitas neraca pembayarannya untuk mewujudkan kestabilan neraca pembayaran yang dilakukan untuk menggalakkan perkembangan ekspor barang dan jasa dalam meningkatkan pengaliran masuk kas ke dalam negara. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai hubungan antar variabel ilmu ekonomi. Yang pertama, hubungan perilaku. Hubungan perilaku merupakan gambaran hubungan antara satu variabel atau beberapa variabel. Contoh, bentuk formal hubungan antara jumlah konsumsi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah pendapatan dapat ditulis dengan C sama dengan A tambah CY. Yang kedua yaitu hubungan identitas yang merupakan hubungan divisional yang tepat sama antara satu variabel dengan satu atau beberapa variabel lain. Contohnya, GDP sama dengan C tambah I tambah G tambah X dikurang M. Yang ketiga yaitu hubungan teknologi yang menggambarkan hubungan antara variabel yang disebabkan oleh sifat fisik dari variabel tersebut. Contohnya, reaksi biaya total karena merupakan jumlah output yang diproduksi. Yang keempat yaitu hubungan kelembagaan, yakni hubungan yang terjadi karena pengaruh tindakan suatu lembaga. Demikianlah video pembelajaran yang bisa kami paparkan. Semoga sedikit banyaknya bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kami juga mohon maaf bila terdapat kesalahan kata dan pengucapan dalam video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.